Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Ya, hari ini kita masih dalam tema 4, subtema yang terakhir yaitu subtema 4 dengan judul hak dan kewajibanku sebagai warga negara. Nah, seperti biasa kita akan mempelajari muatan pelajaran matematika masih dalam KD 3.3 tentang menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah. Masih ingat pada subtema pertama kita menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah. Kemudian di subtema kedua tentang selisih, subtema yang ketiga tentang hasil kali, dan di subtema yang terakhir ini kita akan belajar tentang hasil bagi dari dua bilangan cacah. Nah, materinya akan seperti apa? Mari kita lihat. Kita mulai dengan sebuah cerita di mana di lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, pertanyaannya adalah, cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Kemudian, hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima. Kita tulis dulu apa yang sudah diketahui dari soal cerita tadi. Yang pertama, banyaknya kelurahan. Tadi disebutkan bahwa banyaknya kelurahan adalah 10 di dalam satu kecamatan. Kemudian banyak bibitnya tidak diketahui dan jatah untuk satu kelurahan juga tidak diketahui. Oke, langkah penyelesaiannya dulu. Di sini Ibu menuliskan 2 langkah penyelesaiannya. Jadi nanti setelah kita baca langkah penyelesaian ini, kita bisa menyelesaikan kemungkinan yang berkaitan dengan soal cerita tadi. Yang pertama, kita harus menentukan banyaknya bibit. Nah, banyaknya bibit ini diwakili oleh suatu bilangan yang harus habis dibagi 10. Jadi ini sama dengan bilangan pertama ya anak-anak ya. Menentukan bilangan pertama itu harus habis dibagi angka yang sudah diketahui. Oke, yang kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Caranya adalah dengan banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Kalau seperti biasanya di catatan Ibu, di langkah kedua ini kita sebut sebagai bilangan yang kedua. Bilangan kedua didapatkan dari mana? Didapatkan dari bilangan yang pertama dibagi dengan jumlah atau angka yang sudah diketahui. Seperti apa itu, Bu? Mari kita lihat seperti apanya. Nah, seperti ini. Di sini Ibu menuliskan banyaknya bibit, kemudian banyaknya jatah pohon dan banyaknya kelurahan. Tadi kita diketahui bahwa banyaknya kelurahan adalah 10 kelurahan. Di sini ada 10 kelurahan. Kemudian yang pertama Ibu menuliskan banyaknya bibit. Ibu menuliskan 200. Kenapa 200? Karena 200 ini bisa dibagi dengan 10. Bilangan pertamanya adalah 200. Kemudian kita menentukan bilangan yang kedua. Bilangan kedua ini didapatkan dari pembagian bilangan pertama yaitu 200 dibagi dengan angka yang sudah diketahui atau dibagi dengan 10. 200 dibagi 10 hasilnya adalah 20. Jadi bilangan kedua atau dalam soal cerita ini jatah pohon adalah 20 pohon. Nah, kita akan membuat kemungkinan yang lainnya. Masih sama, banyaknya kelurahan yang diketahui adalah 10. Seperti soal cerita tadi, ini adalah 10. Kemudian, nah di sini Ibu menuliskan angka 500 di bagian depan. Kenapa 500? Karena 500 ini bisa habis dibagi dengan 10. Nah, bilangan pertama 500, maka untuk bilangan kedua atau jatahnya pohon ini
ini didapatkan dari pembagian 500 dibagi dengan 10. 500 dibagi 10 hasilnya adalah 50. Seperti itu untuk kemungkinan yang kedua. Nah, ini ada soal cerita lagi. Pak Lurah menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 20 RT. Pak Lurah, beliau menugaskan masing-masing RT untuk menanam pohon angsana. Pertanyaannya, berapa banyak bibit yang dimiliki oleh Pak Lurah? Kemudian, berapa banyak bibit yang diterima oleh setiap RT? Nah, kita tahu di sini bahwa terdapat 20 RT ya. Jadi, kalimat kemungkinannya akan seperti ini. Yang pertama, banyaknya bibit di kelurahan, kemudian banyaknya bibit untuk RT, dan banyaknya RT yang ditugaskan. Yang diketahui pertama kali tadi adalah banyaknya RT yang ditugaskan, yaitu 20. Untuk kemungkinan yang pertama, Ibu menuliskan angka 1000. Kenapa 1000? Karena 1000 ini harus bisa habis dibagi dengan angka yang diketahui di sini. 1000 ini harus habis dibagi dengan 20. Nah, di bilangan kedua, banyaknya bibit untuk RT ini, Ibu dapat angka 50 dari mana? Didapatkan dari pembagian 1000 dibagi dengan 20. 1000 dibagi 20 hasilnya adalah 50. Nah, itu untuk banyaknya bibit setiap RT. Kalau kemungkinan yang keduanya adalah Ibu menuliskan angka 20, maka banyaknya bibit untuk RT di sini didapatkan dari bilangan pertama, 2000 dibagi dengan hasilnya yang paling belakang. 2000 dibagi dengan 20. 2000 dibagi 20 hasilnya adalah 100. Iya, jadi banyaknya bibit yang diterima oleh setiap RT, jikalau banyaknya bibit di kelurahan 2000 adalah 100 bibit. Seperti itu anak-anak. Mudah ya? Karena ini tidak jauh berbeda dari materi sebelumnya. Jadi mudah ya. Nah, seperti biasa, giliran anak-anak nih untuk membuat sebuah kemungkinan di mana hasilnya Ibu menaruhkan angka 5. Hasilnya adalah 5 seperti ini. Buatlah sebuah kemungkinan dengan hasilnya 5. Ingat, di bilangan yang pertama di depan sini, anak-anak harus meletakkan sebuah angka yang akan habis dibagi dengan 5. Jadi berhati-hati ya, meletakkan sebuah angka yang habis dibagi dengan 5. Kemudian untuk bilangan yang kedua sini di tengah didapatkan dari pembagian bilangan pertama yang ada di depan dibagi dengan bilangan yang kedua yang ada di bilangan pertama dibagi dengan hasilnya. Seperti itu. Nah, jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Tuliskan identitas anak-anak, nama, kemudian kelas, dan nomor absennya untuk dinilai sebagai keaktifan di dalam pelajaran matematika. Seperti itu anak-anak, materi hari ini menutup rangkaian subtema 4, rangkaian pembelajaran kita di subtema 4. Semoga anak-anak bisa mempelajari sesuatu. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita berdoa supaya pandemi boleh segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. God bless you.